Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 2 tahun pandemi COVID-19 memaksa sekolah-sekolah merumahkan penghuninya. Siswa-siswa terpisah dari bangku dan meja belajar. Kelas-kelas kehilangan suaranya. Para guru mencari cara dan terobosan baru demi pendidikan terus berlangsung. Layar menjadi batas antara harapan dan rindu. Harapan agar pandemi ini segera berakhir dan rindu akan hadir di kelas-kelas kami kembali. Saya Korea, guru kelas 2 SD An-Nahl Islamic School. Alhamdulillah sudah 5 tahun mengajar di sekolah ini dan mengampu mata pelajaran tematik. Sekolah online, bagaimana? Belum pernah terbayangkan sebelumnya, bahkan terlintas pun tidak. Dan pandemi ini mengenalkan saya kepada metode baru dalam pendidikan, daring. Mau tidak mau, suka tidak suka, guru, siswa, dan orang tua harus beradaptasi dengan metode baru dalam proses belajar mengajar. Keadaan darurat menjadi dalih diberlakukannya pembelajaran jarak jauh. Semua berubah, semua butuh waktu untuk memproses bagaimana hal ini akan berjalan. Sulit, tentu, banyak yang tertinggal karena peralihan begitu cepat. Menunggu pun kurang efisien. Akhirnya, ide-ide bergulir untuk terus memaksimalkan pembelajaran, meminimalisir learning loss di antara para siswa. And show must go on. Kami akan memaparkan bagaimana proses belajar mengajar yang ada di sekolah kami untuk menyiapkan pelaksanaan tatap muka terbatas. Kami melakukan beberapa tahapan untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Adapun tahapannya sebagai berikut: diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Tahapan pertama yang sekolah kami lakukan adalah mendiagnosis permasalahan-permasalahan yang kami hadapi selama pembelajaran jarak jauh dari sisi guru, siswa, dan orang tua. Adapun beberapa permasalahan yang kami hadapi adalah adanya perbedaan kemampuan antara siswa, kemampuan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya, dan semua masalah-masalah yang kami temui berimbas kepada siswa, di mana siswa mengalami gangguan emosional, terjadinya penurunan demotivasi dalam minat belajar, bahaya gadget karena mereka harus berbagi dengan orang tua, dan aktivitas sosial di mana siswa kehilangan sosialnya, hubungan baik antara guru dan siswa. Setelah kami melakukan pengumpulan data diagnosis terhadap masalah-masalah yang kami temukan, kami melakukan perencanaan untuk mengatasi masalah-masalah dengan membuat kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas, di mana sekolah membuat kebijakan untuk membuat kelompok belajar siswa, ada yang kelompok belajar offline dan kelompok belajar online. Setelah melakukan perencanaan, sekolah kami melakukan pelaksanaan tatap muka terbatas dengan membuat program belajar yang berimbang dan memperhatikan keseimbangan antara akademik, sosial, dan emosi. Sekolah merumuskan bagaimana waktu belajar dan program belajar. 3-4 jam dalam sehari terbagi dalam beberapa sesi, di mana satu sesi belajar antara 30 sampai 45 menit dan setiap sesi dipisahkan oleh waktu istirahat. Kemudian program belajar kami utamakan untuk literasi dan numerasi, pendidikan agama, pembelajaran Al-Quran, dan aktivitas pagi yang diawali dengan zikir pagi, kemudian kegiatan fisik, yaitu di mana setiap hari Jumat siswa akan melakukan kegiatan Jumat bugar. Berikut adalah skema pembelajaran offline dan online. Setiap guru membuat rangkaian pembelajaran setiap pekannya dari hari Senin sampai hari Jumat. Setelah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, kami melakukan evaluasi, di mana pembelajaran tatap muka terbatas memiliki dampak positif dan negatif. Beberapa dampak positif yang kami temukan adalah membuat guru menjadi lebih pintar dan sensitif serta inovatif untuk menyiapkan perangkat belajar. Adanya kedekatan antara orang tua dan siswa dalam belajar dan bagaimana orang tua mengenal potensi anaknya.
Lalu beberapa dampak negatif diantaranya adalah adanya penurunan minat belajar siswa, kemudian adanya ketidaksesuaian pembelajaran daring dengan usia anak, dan bagaimana siswa menghadapi bahaya kesehatan mata dan juga akses informasi yang luas dengan penggunaan gadget. Dari evaluasi yang ada, sekolah memutuskan skema pembelajaran baru di mana kebijakannya adalah sekolah akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas yang diikuti tidak lebih dari 50% siswa. Adapun tahapannya adalah sekolah akan mengirimkan Google Form untuk meminta orang tua mengizinkan siswanya mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka. Kemudian tatap muka dilaksanakan dengan prokes yang ketat, di mana setiap kelas akan masuk ke sekolah 2 kali dalam sekali. Lalu tahapan selanjutnya adalah kebijakan pembagian pembelajaran tatap muka terbatas dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok kelas ganjil dan kelompok kelas genap. Kelas 1, 3, dan 5 akan mengikuti kegiatan pelaksanaan tatap muka terbatas pada hari Senin dan Rabu. Dan kelas 2, 4, dan 6 akan melakukan pelaksanaan tatap muka terbatas di hari Selasa dan Kamis. Dengan melihat kondisi yang terus membaik, sekolah menindaklanjuti kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas menuju pembelajaran tatap muka 100% atau era new normal. Dan sekolah berencana membuat tahapan di mana ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sekian dari kami. Besar harapan apa yang kami lakukan di sini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru lainnya. Semangat dan salam hangat dari kami untuk seluruh guru dimanapun berada. Selamat Hari Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.